Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan menerangkan alur aplikasi SMM Sistem Manajemen Mutu. Jadi yang pertama kami akan disclaimer dulu bahwa video ini dibuat sesuai dengan update SMM tertanggal 15 Januari 2026. Untuk kemungkinan kedepannya karena aplikasi SMM ini akan masih ada pengembangan dan upgrade-upgrade ke versi selanjutnya, kemungkinan untuk video panduannya akan ada beberapa yang tidak sesuai dengan video yang kami buat tanggal hari ini. Yang kedua, yang kami terangkan adalah alur teknis cara penginputan di SMM, bukan pemahaman dari disiplin ilmu atau toolkit dari sistem manajemen mutu itu sendiri. Jadi yang kami terangkan adalah alur secara teknisnya ya, bukan pemahaman toolkitnya. Baik, untuk yang pertama kita akan login dulu. Tentunya nanti untuk mendapatkan user login ini akan ada proses pendaftaran atau registrasi yang akan kami buatkan di video yang lain untuk registrasi. Jadi setelah proses registrasi, kita akan melakukan login untuk yang pertama kali dengan tipe administrator. Terus kemudian administrator akan membuat user, semua user uh, sesuai dengan perannya ya. Sesuai dengan perannya baik itu pemimpin cup, pemimpin mutu, penanggung jawab komponen, dan pemantau. User administrator sendiri ini tidak bisa dihapus yang pertama. Tugasnya hanya administrator ini tugasnya hanya meng-create user saja dan juga membuat master data, lokasi, dan divisi ya. Adanya di menu master data, ada di lokasi dan divisi. Silakan kalau untuk melakukan uh, editing atau kita mau create lokasi atau divisi baru bisa klik tambah di bagian kanan untuk add row ini. Nah, kemudian di user ini yang pertama ada beberapa uh, peraturan ya. Pertama, untuk user administrator ini tidak bisa dihapus, jadi tidak bisa ada tombol hapusnya. Kalau untuk user-user yang lain ini bisa dihapus karena user administrator ini nanti yang akan memegang peranan dari user management sampai dengan nanti ke depannya. Dan juga jika ada user-user yang lupa password, itu contoh misalnya user Samsul lupa password, nanti si administrator inilah tugasnya yang bisa change password untuk user Samsul ini. Jadi langsung menginputkan password barunya, tidak bisa melihat password lamanya Samsul ini. Jadi hanya change password, tidak bisa melihat password. Misalnya, Pak saya kalau lupa, kalau misalnya tidak lupa kan bisa di sini semua user nanti bisa change password sendiri. Tapi asalkan bisa login dan ingat password lamanya ya. Kalau pas ingat password lamanya pasti bisa login ya. Setelah login nanti di halaman ini di menu user ini ya bagian kanan atas ini ada change password itu semua user bisa mengubah passwordnya sendiri-sendiri. Akan tetapi jika user tersebut lupa password, tidak bisa login, maka tugas administrator lah yang kemudian login dan bisa merubah passwordnya, change password. Nah, ini. Terus untuk melakukan create user, nambah bisa silakan langsung klik tambah, masukkan username, email, pastikan emailnya aktif karena nanti ada proses pengiriman email desain ya ketika nanti sudah masuk ke proses. Terus password, terus kemudian dipilih role-nya. Diusahakan untuk user yang tipe admin itu cukup satu saja ya, karena supaya nanti tidak apa namanya itu timpang. Nanti adminnya lebih dari satu nanti dikhawatirkan nanti ada kebingungan gitu dari sisi pengolahan usernya. Nah, nanti untuk kedepannya maka untuk role admin ini pemilihan role admin di ketika kita create user akan kita hide jadi tidak bisa menambah user admin. User admin ini hanya diperoleh ketika kita melakukan pendaftaran untuk pertama kali ke BPPK. Oke, jadi sampai sini user admin selesai.
user admin selesai, nanti setelah itu nanti akan melakukan share user dan passwordnya ke orang-orang ini, ke para user, baik pemimpin K, pemimpin mutu, pemantau, dan PC komponen. Setelah itu nanti dari masing-masing bisa melakukan login. Yang pertama kali login itu adalah pemimpin mutu terlebih dahulu. Ini di sini saya login menggunakan Samsul, pemimpin sebagai pemimpin mutu. Terus jika data masih pertama kali nanti akan kosong semuanya, masih kosong semuanya. Terus kemudian dari pemimpin mutu ini akan melakukan risk assessment. Ini melakukan risk assessment dengan cara menginputkan di menu input master design komponen ya. Ini semuanya dipilih, terus kemudian di submit, terus kemudian komponen komponen-komponen lainnya. Jadi saya tidak terlalu mendetail di bagian ini hanya saya menerangkan alurnya dulu. Nanti untuk penjelasan detail per masing-masing menu ini nanti ada di video lainnya. Nah, ini mulai dari tata kelola. Jadi pemimpin mutu ini akan melakukan desain ya. Jadi nanti baik bisa tambah, bisa revisi atau edit, bisa hapus dari tujuan atau resiko-resiko yang memungkinkan tidak kita lakukan ya. Nanti bisa dihapus di sini. Nanti ada di video lainnya untuk lebih detailnya. Intinya, pemimpin mutu tugas yang pertama adalah melakukan input master desain komponen. Ini dipastikan bahwa ini sudah sesuai dengan kondisi KAP tersebut. Oke, setelah selesai, dari desain itu sifatnya adalah draft ya. Maka akan melakukan pengiriman desain. Jadi kita ini kan ada Pak Wawan, Pak Samsul, Pak Saiful, Gozali, Toha Mukti, dan Kurnia. Orang-orang ini nih harus kita kirimi desain yang sudah dibuat oleh pemimpin mutu. Maka kirim desain. Kirim desain ini dari totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 misalnya. Ada 6 nanti akan desain tersebut akan dikirim ke 6 orang tersebut. Uh, Sesuai dengan komponen yang bisa kita pilih juga ya. Misalnya Pak Wawan nanti akses komponennya apa yang akan kita kirim, Pak Samsul, Pak Saiful, Pak Ghazali. Nanti akan dipilih komponennya apa. Setelah klik submit maka akan mengirimkan email ke email masing-masing. Itu mereka akan melakukan pengecekan, analisa, terus uh, dipelajari ya desain-desain tersebut. Jadi ketika pertama kali kita create, misalnya langsung saya contohkan saja tahun 2021, tahun 2021 ini bulan 12, SMM periode 2021, ini contoh misalnya saya Toha Mukti eh, dengan langsung pemantau. Jadi minimal dalam melakukan pengiriman desain ini sekaligus meng-create periode ya, meng-create satu periode. Minimal 2 pemantau dan PJ komponen. Satu pemantau dan satu PJ komponen. Jadi kalau hanya PJ komponen saja satu ini, maka nanti ketika proses pemantauan nggak akan bisa dipantau karena kita tidak memberikan akses ya ke pemantaunya. Jadi pemantau ini juga harus diberikan akses. Minimal 2 ini. Satu pemantau, satu PJ komponen dalam memberikan akses di kirim desain. Kirim desain, ini klik submit, klik submit. Nah, oke. Jadi statusnya draft. Oke. Jadi di dalam tahap ini ketika kirim desain, ini kita seperti membuka lembaran periode. Yang tadinya periode 2020, kita membuka lembaran periode 2021 ya dengan uh, jangka waktu tanggal mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Statusnya draft. Jadi kita kan sistem periode ya, sistem periode. Jadi periode ini statusnya draft karena sudah kita kirim ya. Nah, sampai dengan titik ini kita sudah mengirim desain ke orang-orang tadi itu, orang-orang yang akan kita kirim. Kalau di contoh ini ada 2 orang, walaupun totalnya ada 6 ya. Ada 6, kita kirim 2. Nah, terus kemudian untuk melanjutkan ke step selanjutnya,
itu kita akan melakukan approve desain. Nah, statusnya draft. Statusnya draft, kita klik approve. Seharusnya ini tidak bisa karena ini masih menunggu orang-orang untuk melakukan approve. Jadi ini masih nunggu nih, Pak Saiful dengan Toha Mukti ini harus melakukan approve dulu. Nah, kita lakukan approve, bisa lewat email approve-nya, atau bisa lewat aplikasi. Klik approve, nah ini 2021, approve, terus kemudian Pak Saiful juga ini approve, Pak Saiful approve. Oke, setelah itu dari uh, Pak Samsul sebagai pemimpin Mutu, nah ini sudah melihat bahwa statusnya sudah approve ya. Jadi langsung bisa melakukan approve. Nah, ini artinya apa? Sampai sini, jadi analoginya tadi kan kita kan mengirimkan draft desain untuk dipelajari para PJK dan pemantau. Setelah itu PJK dan pemantau melakukan approve dengan menggunakan login user masing-masing. Setelah approve semua, baru pemimpin mutu itu melakukan approve secara keseluruhan, disahkan. Oke, kalau sudah sesuai semua, sudah setuju semua, sudah approve semua, saya sahkan dengan cara approve tadi itu, yang tombol yang di bawah. Maka statusnya dari draft berubah menjadi approve. Jadi sampai dengan sini, ini status dokumen tersebut, artinya periode 2021, desain-desain yang akan kita jalankan di periode 2021 ini sudah disahkan, sudah di-approve, sudah disetujui. Oke, apakah ini sudah selesai belum? Jadi kita akan lanjut ke penugasan. Penugasan di sini statusnya approve. Oke, kan ini kan dokumen sudah disetujui. Oke, sudah setuju semuanya. Oke, sudah disahkan. Oke, kapan kita mau mulai? Karena si PJK ini kalau statusnya masih approve, PJK Toha ini ketika mau menjalankan 2021 belum muncul di sini. Karena belum ada surat perintah kerja. Belum ada surat penugasan ya, belum ada SPK-nya. Maka periode 2021 untuk PJK Toha Mukti belum muncul. Begitu juga untuk yang pemantau Pak Saiful ini 2021 juga belum muncul. Nah, karena statusnya belum dirilis, masih approve. Oke, belum ditugaskan. Pak Toha belum dapat tugas, Pak Saiful belum dapat tugas, belum ada SPK-nya. Oke, kemudian kita masuk ke menu penugasan komponen yang 2021 ini dengan status approve akan kita tugaskan kepada Pak Saiful dan Toha itu untuk komponen-komponen berikut dengan respon ini juga ada tombol untuk ekspor ke Excel-nya, bisa diekspor ke Excel ya. Nah, ini kita tugaskan. Oke, kita submit penugasannya, kita submit. Kemudian statusnya berubah menjadi release. Ya, masih ingat ya? Tadi yang pertama statusnya draft. Ketika pertama kali desain dikirimkan ke PJK pemantau, terus kemudian PJK pemantau melakukan approve sesuai komponennya sendiri-sendiri. Terus setelah semua PJK dan pemantau setuju, maka pemimpin mutu akan melakukan pengesahan dengan cara approve secara keseluruhan dengan merubah status draft menjadi approve, kemudian surat perintah kerja sebagai waktu untuk pertama kali kita melakukan penugasan kepada PJK dan pemantau untuk merubah status dari approve menjadi release. Jika statusnya sudah release ini, maka PJK ini sudah bisa. Nah, PJK sudah bisa tuh, sudah muncul periode 2021. Begitupun juga pemantau, nah sudah muncul 2021. Maka saat ini setelah surat tugas diterima, setelah penugasan ya, analoginya setelah kita menerima surat tugas, itu maka PJK Toha ini bisa melakukan input aktivitas PJK. Untuk bagaimana cara inputnya nanti akan kami sediakan di video yang lain ya. Begitupun juga pemantau, ini juga sudah bisa melakukan pemantauan ya. Akan tetapi memang datanya nanti nunggu dari PJK untuk pemantau. Ya, kita lanjutkan. Setelah penugasan komponen, maka pemimpin mutu uh, saat ini ya secara aplikasi ya, secara alur aplikasi menunggu PJK bekerja, menunggu pemantau bekerja. Oke. Jadi
PJK akan melakukan input terus, input seperti ini, akan melakukan input, terus pemantau juga akan melakukan input, terus kemudian pemimpin mutu nanti di akhir periode itu bisa melakukan evaluasi dampak. Nah, dari 2021 ini. 2021 ini akan dicek karena ini masih kosong ya. Karena ini masih kosong karena belum ada inputan. Kita menggunakan contoh data di 2020. Nah, ini evaluasi dampak eh, yang akan dilakukan oleh pemimpin mutu. Terus kemudian ada beberapa tab di sini severity. Nanti pembahasan evaluasi dampak ini akan kita masukkan di video yang lain juga ya, biar nggak terlalu panjang. Setelah evaluasi dampak ini nanti akan ada trigger. Akan ada trigger di evaluasi SMM ini tindak lanjut atau tidak. Nah, jika tidak tindak lanjut berarti selesai itu. Selesai di evaluasi dampak. Jika tidak lanjut, ya maka akan digiring ke remediasi. Nah, jadi di sini kita akan uh, berdiskusi tentang bagaimana ketika temuan tersebut itu yang dievaluasi, sudah dievaluasi, masuk ke dalam evaluasi temuan ya. Kemudian uh, ternyata ini akan di carry over atau akan dibawa ke periode-periode selanjutnya. Jadi triggernya di sini. Triggernya di tindak lanjut ya, di evaluasi SMM. Nah, jika tidak berarti berhenti di situ. Jika tidak, berarti sudah selesai di periode tersebut. Jika memang remedial ini belum selesai di periode tersebut dan akan di carry over atau dibawa ke periode selanjutnya, maka tindak lanjut iya, maka akan masuk ke dalam remediasi. Nah, halaman remediasi ini adalah halaman yang akan menampilkan remedi-remedi yang terbawa dari periode-periode selanjutnya dan ini sifatnya permanen. Maksudnya akan muncul secara terus-menerus ya, akan muncul terus walaupun sudah pindah periode. Kita misalnya tadi kan mengolah 2020, terus kita buat periode baru 2021. Terus kita buat lagi periode 2022, 2023, 2024 sampai periode kapanpun jika remediasi ini masih belum selesai, maka remediasi ini adalah menjadi etalase, menjadi sebuah etalase yang menampilkan temuan-temuan yang diremediasi ya, temuan-temuan yang diremediasi sampai kapan, muncul ini sampai kapan, sampai ini kan status remediasi masih open ya, ini sampai nanti di remediasi ini sudah selesai, finish dengan kesimpulan memadai. Nah, memadai. Terus kemudian bagaimana status datanya di remediasi ini ketika status remediasi sudah finish dan sudah memadai, maka tetap akan muncul, jadi tidak akan hilang gitu. Bahwa di sini apa namanya menampilkan bahwa histori bahwa ada aktivitas PJK yang menjadi temuan dan itu dilakukan remediasi di tanggal walaupun sudah dilakukan remediasi dan sudah sesuai akan tetapi tetap menjadi catatan atau histori data bahwa remediasi tersebut dilakukan di tanggal berapa. Nah, itu akan tetap menjadi temuan dan maaf akan tetap menjadi etalase walaupun sudah finish ya, sudah finish. Akan tetapi nanti bisa juga sih yang misalnya di sini yang ditampilkan hanya yang statusnya open saja, yang finish tidak perlu ditampilkan. Nah, ini nanti hanya yang seperti kayak kita filter di ini ya, di filter di apa auto filternya Excel saja ya. Nanti akan kita tampilkan default datanya yang masih open. Yang finish bukan hilang tapi tidak ditampilkan. Bisa. Terus kemudian di komplain dugaan ini untuk mencatat detail komplain dan dugaan baik dari klien atau dari pihak-pihak luar ya tentang KAP kita. Ini komplain dan dugaan. Nah, nanti untuk videonya kita lampirkan juga, videonya akan kita tampilkan juga di video yang lainnya. Terus kemudian evaluasi sistem. Ya. Evaluasi sistem ini juga kita memilih periode yang akan kita
evaluasi 2020 misalnya. Di sini ada 2 tab, kuesioner dan kesimpulan. Nah, ini jika sudah diisi semuanya, kita klik tombol submit, terus kemudian eh, selanjutnya ada report-report ya, report evaluasi SMM, desain SMM, dan pernyataan SMM. Nah, berikut video alurnya. Terima kasih.